Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama History on the Streets, kita akan membahas Museum Konferensi Asia Afrika. Jelajah sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Museum Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu museum yang berada di kota Bandung. Terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65. Museum ini merupakan memorabilia Konferensi Asia Afrika. Museum ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gedung Merdeka. Secara keseluruhan, Gedung Merdeka yang memiliki dua bangunan utama. Yang pertama disebut Gedung Merdeka sebagai tempat sidang utama, sedangkan yang berada di samping Gedung Merdeka adalah Museum Konferensi Asia Afrika. Latar belakang dibangunnya museum ini adalah adanya keinginan dari para pemimpin bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk mengetahui tentang Gedung Merdeka dan sekitarnya sebagai tempat Konferensi Asia Afrika berlangsung. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Profesor Dr. Mokhtar Usma-Atmaja, SHLLM, memiliki ide untuk membangun sebuah museum. Hal tersebut disampaikannya pada forum rapat panitia peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika tahun 1980 yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. Haryati Subandio sebagai wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, museum ini diresmikan pada tanggal 24 April 1980 bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Sejarah Museum Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 mencapai kesuksesan besar baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman kerjasama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika maupun dalam ikut serta membantu terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Konferensi ini melahirkan Dasar Sila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangannya memperoleh kemerdekaan dan kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar dalam upaya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tetapi juga terlihat pada masa sesudahnya, sehingga jiwa dan semangat Konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Semua itu merupakan prestasi besar yang dicapai oleh bangsa-bangsa Asia Afrika. Peran dan semangat Konferensi Bandung itu telah berhasil memperbesar volume kerjasama antar bangsa-bangsa Asia Afrika, sehingga peran dan pengaruh mereka dalam hubungan percaturan internasional meningkat dan disegani. Dalam rangka membina dan melestarikan hal tersebut, penting dan tepat jika Konferensi Asia Afrika beserta peristiwa, masalah, dan pengaruh yang mengitarinya diabadikan dalam sebuah museum. Tempat konferensi itu berlangsung, yakni di Gedung Merdeka, Kota Bandung. Sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Profesor Dr. Mokhtar Usma-Atmaja, Sarjana Hukum LLM, sering bertemu muka dan berdialog dengan para pemimpin negara dan bangsa Asia Afrika. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendapat pertanyaan dari mereka tentang Gedung Merdeka dan Kota Bandung, tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Berulang kali pembicaraan tersebut diakhiri dengan pernyataan keinginan mereka untuk dapat mengunjungi Kota Bandung dan Gedung Merdeka. Terilhami oleh hal tersebut serta kehendak untuk mengabadikan Konferensi Asia Afrika, maka lahirlah gagasan untuk mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka ini. Gagasan tersebut dilontarkan dalam forum rapat panitia peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika tahun 1980 yang dihadiri antara lain Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. Haryati Subandio sebagai wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata, gagasan itu mendapatkan sambutan baik termasuk dari Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto. Gagasan pendirian Museum Konferensi Asia Afrika diwujudkan oleh Job Ave sebagai Ketua Harian Panitia Peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, dan Universitas Pajajaran. Perencanaan dan pelaksanaan teknisnya dikerjakan oleh PT Decenta Bandung. Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan berdiri oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 24 April 1980 sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Nama, status, dan sifat
Museum ini bernama Museum Konferensi Asia Afrika. Nama tersebut digunakan untuk mengenang peristiwa Konferensi Asia Afrika yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika. Museum ini dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia, berada di bawah kewenangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara pengelolaannya di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Pada 18 Juni 1986, kedudukan Museum Konferensi Asia Afrika dialihkan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke Departemen Luar Negeri di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri. Pada tahun 2003, dilakukan restrukturisasi di tubuh Departemen Luar Negeri dan Museum Konferensi Asia Afrika dialihkan ke Ditjen Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional, sekarang Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik. Saat ini, UPT Museum Konferensi Asia Afrika berada dalam koordinasi Direktorat Diplomasi Publik. Museum ini menjadi museum sejarah bagi perjuangan politik luar negeri bangsa Indonesia. Penataan kembali Museum Konferensi Asia Afrika dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 pada tanggal 22-24 April 2005, tata pameran Museum Konferensi Asia Afrika direnovasi atas prakarsa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. N. Hasan Wirayuda. Penataan kembali museum tersebut dilaksanakan atas kerjasama Departemen Luar Negeri dengan Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perencanaan dan pelaksanaan teknisnya dikerjakan oleh Vasco Design dan Wika Reality. Terima kasih telah menyaksikan History on the Streets. Sampai jumpa dalam bahasan sejarah yang lain. Jelajah sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.